ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh masyarakat, para orang tua kami dan seluruh para tamu undangan dalam rangka tasyakkur sahibul bait Kakanda Bapak Haji Bambang beserta keluarga, tentunya iringan doa mudah-mudahan segala yang diniatkan oleh sahibul bait Kakanda Bapak Haji Bambang beserta keluarga, mudah-mudahan semua niat-niat baik beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala hajat-hajat beliau pun ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, tentunya dengan sebab kehadiran kita di tempat ini, dengan kita membaca Ratibul Haddad, kita membaca kisah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan segala hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kami muliakan tentunya Akhiyal Izzah Ustaz Ahmad Dumyati, tentunya juga iringan doa semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta semua keluarganya. Bapak RT beserta staf-stafnya yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada kesempatan yang sangat baik ini, dan tentunya juga tidak ketinggalan majelis taklim kaum ibu, tentunya yang tadi lebih dahulu hadir dari kita, tentunya juga mudah-mudahan beliau semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, teriring sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, ya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
saking senangnya tadi baca Ratibul Haddad, ya, saking merdunya tadi suara Ustadz Ahmad Dumyati baca kisah maulid, banyak kita yang terlena tidur, ya. Tetapi alhamdulillah tidurnya di majlis macam ini dapat pahala, ya. Coba kalau tidur di tempat lain, ya, atau tidur, ya, di tempat yang tidak ada bacaan-bacaan yang khair, yang baik, tentunya, ya, tidak seperti tidurnya di tempat majlis semacam ini. Subhanallah, para ibu dan bapak, pada malam ini merupakan malam yang paling mulia bagi kita, ya. Kenapa dikatakan malam ini malam Kamis, malam mulia bagi kita? Pertama, ya, karena kita ditakdirkan oleh Allah duduk di majelis zikir, ya, duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu. Ini adalah tempat duduk yang mulia, dan hanya orang-orang yang mulia yang bisa duduk di tempat yang mulia. Sementara sisi lain banyak malam ini merupakan malam yang tidak baik bagi mereka. Apakah dia teman sahabat kita? Siapa mereka? Adalah mereka yang sedang duduk di tempat-tempat maksiat. Mereka sedang melakukan suatu kemaksiatan. Itu adalah malam yang buruk bagi mereka. Karena itu sesungguhnya semua hari itu baik, semua malam itu bagus, tergantung kita. Kalau malam itu kita ngerjain suatu kebaikan, berarti itu malam yang terbaik bagi kita. Kalau siang hari itu kita melakukan kebaikan, berarti itu siang hari yang terbaik bagi kita. Tetapi kalau siang dan malam itu kita melakukan suatu keburukan, itu siang dan malam adalah siang dan malam yang tidak baik bagi kita. Nah, inilah yang pertama kita, ya, sebutkan malam ini malam yang paling mulia bagi kita para jamaah, karena Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, Allah takdirkan kita duduk di tempat yang mulia ini, bersimpuh kita membaca Ratibul Haddad, membaca kisah maulidnya Rasulullah. Tentunya ini merupakan hal yang sangat luar biasa sekali, sehingga harapan kita sekali lagi semoga hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kenapa malam ini disebut malam yang paling baik bagi kita para jamaah? Karena bertepatan pada malam ini merupakan malam tanggal 1 bulan Muharram 1442 Hijriah. Tadi sore kita sudah meninggalkan 1441 Hijriah. Ini tahun baru Islam, ya. Apa ada tentang bulan ini? Allah Subhanahu wa taala jelaskan para jamaah, nanti dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 36. Firman Allah di dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah." Sesungguhnya iddah itu kalau orang yang, ya, di talak misalnya, pisah, ya, oleh suaminya, ada masa iddahnya, bilangannya, ya, namanya iddah. Berapa bilangan iddahnya? Ya, 40 hari, ya, sebulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Namanya iddah. Nah, di sini Allah gunakan iddah di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah. Sesungguhnya bilangan syuhur, bentuk jamak daripada syahrun, bulan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara, ada 12 bulan. Udah mati. Tanya.
Jadi bilangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyara syahran, ada 12 bulan. Jadi jumlah bulan itu dalam setahun itu isna asyara 12, enggak ada 13. Iya, yang ada kata Pak Haji Bapak pegawai negeri gaji 13. Udah masuk akal itu. Apa 13, jumlah bulan itu hanya 12. Ada gaji 13 gitu. Salah berarti itu ya. Salah, enggak kerja itu teman-teman, itu dikasih aja, enggak usah disebut 13. Memang jumlah bulan yang hijriyahkan, miladiahkan 12. Makanya kalau para bapak yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pegawai negeri, kalau ada gaji 13 tuh gaji 13 taruh di musola. Ya, buat beli karpet, buat kita beli AC, ya supaya adem orang sholat kan. Nah, kenapa? Emang gaji nggak kerja itu kan 13. Kalau kita nggak kenal gaji 12, 13 ya nggak ada gitu. Ya, jadi bilangan bulan ini dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah 12 bulan. Demikian mulai miladiah juga dari Januari sampai Desember. Ya. Sekarang Islam dari Muharram sampai Zulhijjah. Ya. Nah, dari 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arba'atun, ya. Minha arba'atun hurum. Ada arba'atun 4. Hurum artinya yang Allah muliakan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada nabi yang paling mulia disebut Nabi Ulul Azmi. Di antara nabi yang Ulul Azmi ada yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari juga begitu, ya. Dari hari Isnain, ya. Jadi ngitungnya hari itu ya dari hari Ahad. Ahad diambil dari kata wahidun, 1, ahad 1, isnaini 2, salasatun selasa, ya, arbaatun rabu, ya, khamsatun khamis 5, Jum'ah disebut dari Jumat, ya, karena berjamaah orang kumpul, Sabtu sabatun 7. Jadi hitung hari kalau Islam itu ahad, nggak ada hari dalam Islam minggu. Coba lihat kalender yaumul minggu, hari minggu, nggak ada, adanya yaumul ahad. Makanya sebagai tradisi Islam harus hari ahad, bukan hari minggu. Nanti para bapak ibu cari sejarah kenapa disebut hari minggu, kapan lahirnya, ya. Yang benar itu hari ahad, ya. Nah, di antara hari dari hari ahad sampai hari Sabtu ada hari yang disebut Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Ya. Di antara bulan yang 12 bulan ini ada juga bulan yang Allah sebutkan arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Mana 4 bulan itu? 3 bulan berturut-turut. Ya. Zulqa'dah sudah kita lalui, Zulhijjah sudah kita lalui, sekarang Muharram. Sudah 3 bulan ini. Ya, kalau Zulqa'dah sudah, Zulhijjah sudah. Tadi habisnya Zulhijjah. Sekarang tanggal 1 Muharram. Ini paling mulia. 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini di antara 12 bulan yang paling mulia. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan lain mulianya dibanding yang lain. Khusus di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, apa firman Allah di dalam surat At-Taubah ini para ibu dan bapak tentang kemuliaan bulan yang 4 ini. Sekarang kita bicarakan bulan Muharram karena memang kita berada tanggal 1 Muharram ini. Fala tazlimu anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zolim di bulan haram ini. Bulan ini Allah muliakan, ya. Kita melakukan suatu maksiat di luar bulan Muharram berdosa, tetapi mengerjakan maksiat di bulan Muharram ini lebih besar lagi dosanya. Bapak ibu bersedekah di luar bulan Muharram pahalanya besar, tetapi bersedekah di bulan Muharram ini jauh lebih besar lagi, ya. Jadi selalu dilipatkan, ya. Jadi bukan hanya dosanya tapi pahalanya juga.
Nah, karena itulah di bulan Muharram ini para ibu dan bapak, apa yang pertama kita lakukan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian. Makna menzolimi diri kalian, menganiaya diri kalian, ya. Artinya apa para ibu dan bapak? Jangan kalian berbuat zolim. Kalau yang namanya berbuat zolim, kalau didefinisikan zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, zolim. Peci di atas, taruh di kepala, tiba-tiba ditaruh di kaki, itu namanya zolim, karena meletakkan bukan pada tempatnya. Allah ciptakan kita sebagai makhluk, ya, fi ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi, untuk beribadah. Lalu kita enggak ibadah, zolim namanya. Enggak terkontrol ibadah kita, ya. Terlebih zaman saat sekarang kita ini para ibu dan bapak, yang kondisi kita sampai malam ini belum dikatakan normal secara totalitas. Apa sebab-sebabnya sehingga satu ujian datang, ujian yang lain datang, silih berganti menimpa kita? Oh, mungkin kita sudah berbuat zolim, tidak baik ibadah kita kepada Allah, zolim kita kepada Allah. Sholat kita semau-mau kita, zolim kita kepada Allah. Sering kita mengumbar, menceritakan aib sahabat, teman, tetangga kita, zolim kita kepada orang lain, ya. Tidak kita memberikan hak kepada mata kita. Mata ini gunakan untuk melihat Al-Quran, gunakan untuk membaca hadis Rasulullah. Enggak kita pakai melihat Al-Quran, zolim kita kepada mata kita. Telinga ini enggak pernah mendengar bacaan Al-Quran, enggak pernah mendengar nasihat agama, zolim kita kepada telinga kita. Kaki ini enggak pernah melangkah ke tempat yang Allah redho, selalu kaki ini melangkah ke tempat maksiat, zolim kita kepada kaki kita. Bukankah nanti di yaumul qiyamah seluruh panca indera kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kalian berbuat zolim. Saat sekarang ini para ibu dan bapak, banyak orang yang sudah terangsang, ya. Banyak orang yang sudah terangsang dengan kenikmatan dan kelezatan dunia akhir zaman ini. Sehingga karena mereka terangsang dengan kehidupan kenikmatan dunia, banyak yang hati mereka tertutup dengan kenikmatan dan kelezatan dunia tersebut. Padahal kalau kita melihat, ya, Islam mengajarkan kita, kalau kamu mencari kenikmatan dunia itu, kamu celupkan telunjukmu di air laut, ya, atau gak usah di air laut, ya, air yang ada di hadapan kita para ibu dan bapak, kita celupkan telunjuk kita, lalu kita angkat, ya, ada setetes air yang tinggal di telunjuk kita, itulah kenikmatan dunia. Sisanya mana? Masih lebih banyak lagi di tempat wadah tersebut. Kenikmatan dunia yang demikian, kenikmatan yang banyak itu seperti air itu nanti di akhirat. Sementara kenikmatan dunia itu setetes air yang ada di telunjuk kita. Namun manusia sering dibutakan hatinya oleh mengejar kenikmatan dunia. Kalau boleh kita umpamakan kenikmatan dunia ini seperti makanan, ya. Apa bedanya makanan yang enak dengan yang tidak enak, yang pahit dengan yang manis? Hanya sebatas sampai melewati tenggorokan saja. Kalau sudah lewat tenggorokan, sama. Segitu kenikmatan dunia para ibu dan bapak, ya. Lalu di mana yang manis, mana yang pahit, hanya sebatas tenggorokan saja. Karena itu pada bulan baru, ya, yang disebut bulan Muharram 1442 Hijriah ini, tahun baru ini, malam ini para ibu dan bapak sioianya jangan tidur. Itu para ulama kalau malam pertama tahun baru Islam itu kagak tidur dia. Kalaupun dia tidur hanya beberapa, ya, mungkin 1 jam, 2 jam. Setelah itu apa? Dia muhasabah diri malam ini, introspeksi diri kita pada malam ini.
Sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan dan berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Malam inilah malam yang paling baik bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Saatnya sesuai dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Malam ini para ibu dan bapak, mari sama-sama kita kembali secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selepas selesainya kita dari tempat ini, kita istirahat di rumah, ya, beberapa menit atau taruhlah 1 atau 2 jam, terus cobalah, ya, kita bergadang malam ini, kita memuhasabah diri kita. Dengan cara muhasabah diri kita, Pak, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir. Kalau tadi kita belum baca zikir wirid awal tahun, ya, kita baca di doa akhir tahun ba'dal asar. Selesai sholat asar tadi sudah kita baca doa akhir tahun. Begitu masuk maghrib baca doa awal tahun. Kalau kita belum baca doa akhir tahun, doa awal tahun juga belum kita baca nanti di rumah. Islam itu fleksibel, artinya nggak mesti begitu, ya, karena tadi sore belum sempat, Pak Ustaz, oh malam maghrib tadi belum sempat, nanti istirahat dulu di rumah, setelah itu baca, ya, di situ disuruh kita dalam doa itu diterima taubat kita, mudah-mudahan menghadapi tahun baru dan selanjutnya tahun ke depan itu, ya Allah berikan kita kemudahan. Ini muhasabah kita pada malam ini para ibu dan bapak, ya, banyak-banyak berdoa. Berdoa terus, tingkatkan kekhusyuan kita pada malam ini. Seakan kalau boleh kita berkata malam ini, buang segala pikiran-pikiran tentang duniawi. Ya, malam inilah saatnya kita munajat kepada Allah. Kalau berbicara tentang doa, ya, kami kemarin kebetulan, ya, ada 5 hari mengikuti raudhah, ya, mengikuti daurah, ya, artinya belajar, ya, menghatamkan 4 kitab di dekat makam Kiai Saifuddin Amsir, ya, yang di Pondok Gede, langsung dipimpin oleh menantu beliau Dr. Adnan, ya. Di antaranya kitab itu adalah berbicara tentang kitab, ya, Sibghatul Isam, ya, fi da'watil mustajabah, ya. Di dalam kitab itu dijelaskan apa? Ada 4 faktor kalau yang berhubungan dengan doa. Pertama yang menyebabkan doa itu dikabulkan berkenaan dengan 4. Pertama, adai, orang yang berdoa. Siapa orang yang berdoa itu? Karena kita kenal hadis-hadis yang masyhur, di antara doa-doa orang yang dikabul oleh Allah, doa orang yang mazlum, dizolimi. Jangan sekali lidah kita, tangan kita pernah menzolimi orang lain. Bahkan disebut dalam riwayat yang sahih di situ walau kana fajirun, meskipun yang kita zalimi itu ahli dosa melulu kerjaannya, tapi pernah kita berbuat zalim, doa orang yang terzalimi itu sangat-sangat makbul. Yang pertama, doa itu dikabulkan tergantung siapa yang berdoa. Lalu yang kedua, kita dengar di antara doa orang yang dikabulkan orang yang sedang safar, ya, itu doanya dikabulkan. Siapa lagi doanya yang dikabulkan? Orang yang sakit. Kemarin kita kan kalau nengok orang yang sakit, ya, doain dong biar cepat sembuh, dia suruh berdoa. Karena doa orang yang sakit itu mustajab kalau dia sabar. Nah, ini sekarang soalnya di sini nih, jarang kita dengar gini nih. Ya, kalau kita besuk orang yang sakit, yuk kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Sudah pasti kita doakan. Tetapi doa yang paling mustajab adalah doa orang yang sakit. Tuh, ya. Jadi kalau dia sabar, tapi dengan sakitnya, kalau dia sakit menggerutu, marah mulu, ya, wah, nggak dikabulin. Iya. Lalu yang kedua, doa yang bagaimana yang dikabulkan oleh Allah, kita melihat yang pertama siapa yang berdoa. Lalu yang kedua adalah doa yang perlu kita lihat akan dikabulkan al-waktu, berkenaan dengan waktu. Kapan waktunya? Inti waktunya. Sepertiga malam waktu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ba'da sholatil mafruḍah doa kita dikabulkan oleh Allah misalnya, ya. Lalu yang ketiga, doa itu kita perlu perhatikan al-makan, tempatnya, ya.
diberikan kita rezeki oleh Allah, bisa kita berada di raudhah, di makamnya Rasulullah, ya, itu doa dikabulkan. Ketika kita memandang Ka'bah, ketika kita posisi tepat di multazam, doa dikabulkan. Tempat juga berpengaruh. Karena itu tempat itu dua akan dipengaruhi para ibu dan bapak, pikiran dan hati. Ya, hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita ini sangat berpengaruh dengan tempat. Kalau bapak ibu duduk di masjid, duduk di musola, duduk di majelis-majelis ilmu, berpengaruh kepada hati dan pikiran jadi tenang. Kenapa? Karena di musola, di masjid, di majelis ilmu, majelis taklim itu ada energi positif namanya. Manusia kalau duduk di tempat energi positif akan berpengaruh ke hati dan pikirannya menjadi tenang. Kalau bapak dan ibu ada orang yang duduk di tempat maksiat, itu akan berpengaruh kepada pikiran dan hatinya, gampang dia marah, emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sedang duduk di tempat maksiat. Tempat maksiat itu ada energi negatif, energi setan. Ya. Jadi tempat juga berpengaruh. Karena itu yang ketiga kita perhatikan dalam doa, tempat. Lalu yang keempat, berhubungan dengan doa itu, apa yang perlu kita lihat? Keutamaan doa itu. Nih, doa ini apa namanya? Kalau bahasanya doa pamungkas gitu. Jadi berpengaruh juga, nggak sembarangan kita memilih doa. Kita sepakat para ibu dan bapak, doa yang tertinggi adalah doa yang berasal dari Al-Quran, dari hadis. Ya, terus para ulama-ulama kita, ya, sesuai dengan susunannya. Nah, kalau empat ini para ibu dan bapak jaga, ya, jangan sekali-kali ya sampai orang yang kita zolim itu ngangkat tangan, ngeri kita. Ya. Nah, karena itulah malam ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala para ibu dan bapak. Hanya kita mengingatkan pada malam ini merupakan bulan Muharram, bulan hijrahnya Rasulullah dari Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Sehingga ketika Rasulullah sampai di Madinah, ya, salah satu kemuliaan bulan Muharram ini, banyak orang berpuasa, orang Yahudi pada bulan Muharram, pada tanggal Asyura yang disebut Asyratun tanggal 10. Kalau besok tanggal 1 Muharram, tanggal hari Sabtunya tanggal 10 Muharram, orang Yahudi itu sedang puasa, Nasrani itu sedang puasa di Madinah. Bertanya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Oh, kami puasa karena ya Musa alaihi salam selamat dari kejaran Fir'aun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian wahai umatku lebih berhak puasa pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram, ya, lebih berhak menghormati Nabi Musa alaihissalam. Karena itu Rasulullah menjamin siapa yang puasa pada tanggal 10 nanti pada bulan Muharram, dosa setahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita niat dari malam ini, meskipun ya insya Allah dilaksanakan nanti pada tanggal 10. Jangan niat aja, walaupun niat tiba-tiba besok tanggal 10 ya Pak Ustadz saya nggak puasa, tapi sudah dapat pahala. Karena di dalam hadis qudsi, kalau orang Islam berniat melakukan suatu kebaikan, sudah dapat dia 1 kebaikan. Kalau dia kerjakan 10 kebaikan dikasih oleh Allah. Sekedar niat aja, ya. Pokoknya malam ini kita pasti niat, pasti tanggal 10 Muharram kami puasa sunnah, karena pahalanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, ini salah satu para ibu dan bapak, ya. Sedikit inilah para sekedar kita mengingatkan, kita sekarang sudah ditinggalkan oleh tahun 1441 Hijriah. Pada hari ini, malam ini kita sudah resmi masuk 1442 Hijriah, tahun baru Islam. Banyak kita diskusikan sebenarnya para ibu dan bapak, para wali-waliullah, para ulama banyak membuat zikir, banyak membuat ini dan itu pada malam tanggal 1 Muharram ini.
dia berjaga. Ini khasiatnya untuk ini dibaca ayat kursi 7 kali pada malam tanggal 1 Muharram, sehingga semua hal-hal itu ya dijaga oleh Allah dari di rumahnya dan isi rumahnya. Jadi banyak amalan ya. Kalau kita nggak bisa, para ibu dan bapak, banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Mudah-mudahan para ibu dan bapak, sedikit ini yang kami sampaikan ya, kita terus saling mengingatkan, maafkan orang-orang yang mungkin khilaf berbuat salah kepada kita, dan mudah-mudahan segala kekhilafan kekeliruan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait Kakanda Bapak Haji Bambang ya, mudah-mudahan karena beliau ya kemarin mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, musibah ya, dan alhamdulillah beliau dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala penyakit-penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kembali full kesehatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua keluarga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinah, dan mudah-mudahan juga tentunya keluarga kita semua juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah kelemahan kami secara pribadi. Wal afu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi